Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini akan menjadi tempat perebutan kekuasaan, tempat memperlihatkan kehebatan, tempat memperlihatkan sejauh mana kita memiliki Hasangapon, Hamoraon, dan Hagabion. Terkadang banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh Hasangapon, Hamoraon, Hagabion. Dalam penglihatan Daniel dalam Alkitab ini, muncul tokoh-tokoh penguasa yang memiliki ambisi yang luar biasa. Mereka akan melakukan berbagai cara, menghalalkan segala cara, memanfaatkan orang lain dengan segala cara. Mereka beranggapan bahwa segala siasat dapat diatur sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan dan kejayaan. Taktik bahkan yang licik sekalipun dapat dilakukan bagaimana supaya mereka dapat berjaya dan berkuasa. Mereka bersaing untuk saling mengalahkan, berbuat sekehendak hati, dan menyombongkan dirinya, meninggikan dirinya di hadapan Allah. Mereka ini justru mempertaruhkan hidupnya kepada patung, lebih percaya kepada kekuatannya sendiri, lebih mengandalkan hikmatnya sendiri, bahkan mereka tidak akan pernah menunjukkan sikap tunduk dan taat dan takut akan Tuhan. Mereka seakan-akan hidup dalam kejayaan dan kemenangan selama-lamanya. Namun harus disadari Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya tidak selamanya mereka akan hidup di dalam kejayaan dan kesuksesan sebagaimana yang mereka terima, alami, dan rasakan. Kesuksesan bukan diukur dari apa yang dicapai oleh seseorang. Kesuksesan bukan diukur dari banyaknya harta kita. Kesuksesan bukan diukur dari tingginya strata pendidikan yang kita miliki. Kesuksesan bukan diukur juga dari kedudukan, prestasi, dan kejayaan. Tetapi bagaimana mencapai kesuksesan tersebut, itu sebenarnya yang paling utama. Seseorang yang sukses adalah orang yang taat kepada kehendak Allah, yang mengerti dengan sungguh bahwa seluruh hidupnya adalah untuk perkenanan hati Allah. Dapat kita belajar Bapak Ibu Saudara dari kesuksesan atau kesuksesan yang dialami oleh hamba Tuhan Yosua. Pada masa mudanya, pada masa dia belum memiliki pengalaman yang luar biasa, meskipun dia sudah dikader oleh Musa sebelum meninggal. Tapi masa muda Yosua, dia diangkat, dipercayakan Allah memimpin bangsa yang besar untuk membawa mereka sampai pada tanah perjanjian.
kunci sukses seorang Yosua adalah takut akan Tuhan, memperdengarkan firman Tuhan baik pagi, siang, dan malam, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apa yang Yosua terima ketika dia hidup dalam cara atau resep atau kunci yang diberikan oleh Allah, yaitu kemanapun dia pergi akan beruntung, apapun yang dia kerjakan akan berhasil. Itu tertulis dalam Yosua 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Sehingga Yosua melangkahkan langkahnya, memulai kepemimpinannya adalah dengan takut akan Tuhan. Dia mengenal Allahnya adalah Allah yang berkuasa. Dia mengenal Allahnya adalah Allah yang hebat. Jadi bukan dari dirinya dia melayani, bukan karena ambisinya dia bertindak sebagai seorang pemimpin, tetapi karena tuntunan ke Allah dan kesetiaannya kepada Allah. Orientasi hidupnya bukan lagi sebagaimana orang-orang lain menginginkan, melainkan bagaimana ia dapat menyenangkan hati Tuhan dan melakukan perintahnya seturut dengan kehendak Tuhan. Itu boleh kita lihat bahkan akhir hidup Yosua dalam Yosua 24 ayat 15c, dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Kesetiaan, rasa takut dan tunduk akan Tuhan diperlihatkan oleh Yosua, bukan hanya ketika dia memulai kepemimpinannya, tapi ketika dia juga sampai mengakhiri kepemimpinannya, bahkan dia mewariskan sesuatu hal yang berharga. Dia menekankan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kepemimpinan yang seperti inilah yang harus diikuti, yang harus kita teladani, sehingga Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit. Tuhan memberikan keuntungan dan kesuksesan ketika menata masa depan yang luar biasa. Ia tidak akan merasa gagal karena kehilangan. Ia tidak akan merasa gagal karena sesuatu hal yang dia alami, atau karena tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tetapi karena tidak mentaati firman Allah. Ini yang harus ditakuti. Ketika seseorang tidak mentaati firman Allah, maka akan terjadi berbagai masalah dalam hidup dan kehidupannya. Itulah yang dalam penglihatan Daniel muncul tokoh-tokoh, penguasa-penguasa yang memiliki ambisi yang luar biasa, dan mereka sesungguhnya tidak takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang fasik dalam perjanjian adalah orang-orang yang tidak mengerti apa itu perjanjian dan berkehendak semaunya sendiri. Dia tidak mau mengenal Tuhan. Dia tidak mau peduli apa kata Tuhan dalam hidup dan kehidupannya, apa misi dalam ketika dia memegang kekuasaan. Sesungguhnya yang ada di hatinya adalah untuk dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri. Itu dapat kita lihat sebagian dari saudara-saudara kita ketika di masa pandemi COVID-19 ini masih ada orang yang berani menyalahgunakan wewenang. Masih ada orang yang berani korupsi dana bantuan sosial. Masih ada orang atau oknum yang mau menimbun obat-obat yang dibutuhkan saudara-saudara kita yang terserang virus COVID-19. Mereka menimbun dan menjualnya dengan harga yang luar biasa mahalnya, sehingga dia kaya dari penderitaan-penderitaan orang lain. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pemerintah kita diberi Tuhan hikmat. Pemerintah kita tidak mementingkan dirinya sendiri. Pemerintah kita adalah menunjukkan bahwa dia takut akan Tuhan dan menerima hikmat dari Tuhan dan mampu melayani bangsa dan negara ini dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang yang mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara, akan selalu mencari Allah. Dalam setiap hidup dan kehidupannya mereka akan selalu mencari Allah, senantiasa mencari kebenaran Allah dan kehendak Allah, dan dia menyadari kalau aku memiliki kuasa itu bersumber dari Tuhan. Benar Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita juga mengatakan bahwa kita harus patuh terhadap pemerintah-pemerintah yang berwibawa karena mereka adalah juga utusan Allah. Pemerintah-pemerintah yang berhati rakyat, yang benar-benar mempersembahkan hidupnya untuk masyarakatnya,
Itu kita yakini adalah utusan dari Tuhan. Mereka adalah alat Tuhan untuk memberi kesejahteraan yang dari Tuhan kepada umat manusia yang dia bawahin atau yang dia layani. Orang atau pemimpin yang takut akan Tuhan, yang setia akan Tuhan, akan jauh dari berbagai persoalan. Meskipun persoalan-persoalan itu ada, dia akan dikuatkan, dia akan ditopang untuk melewati kesulitan-kesulitan tersebut. Itulah yang boleh kita lihat dari nas ini. Perlu kesetiaan. Kalaupun ada banyak ancaman-ancaman, intimidasi-intimidasi, dan ada bujukan-bujukan supaya murtad, maka Bapak Ibu Saudara berhentilah. Maka Bapak Ibu Saudara ketahuilah saudara sedang diuji. Ketika ada ujian-ujian, ketika ada rayuan-rayuan, supaya kita menyimpang dari kebenaran yang disampaikan oleh Allah, sesungguhnya itu adalah menjadi ancaman dan bahaya. Itu yang tidak dimiliki, yang tidak disadari oleh para pemimpin-pemimpin, oleh para penguasa-penguasa yang memegang kendali, sehingga ada banyak mereka terjerumus dalam hal korupsi. Bukan karena mereka tidak memiliki. Mereka banyak memiliki harta, kekayaan dan lain sebagainya, tapi ambisi yang luar biasa sehingga menutup mata mereka dari kebenaran, dari larangan-larangan yang telah disampaikan oleh Allah, sehingga mereka menyimpang dari misi yang benar tersebut. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajak kita bersama, apapun yang menjadi posisi kita di tengah-tengah dunia ini, di lingkungan pekerjaan kita, di kantor atau dimanapun kita berada, mari takut akan Tuhan dan pastikan dirimu berlaku setia di hadapan Tuhan. Jangan mau terbujuk, jangan mau apalagi murtad dari Allah. Jangan mau menerima kata-kata licin dari orang-orang yang akan menginginkan kita binasa. Mungkin atau memang perkataan-perkataan mereka enak didengar, rayuan-rayuan mereka cukup enak didengar, tapi itu sungguh sangat berbahaya. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat, akan tetap semangat dan berhati-hati dalam melakukan tindakan-tindakannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berhati-hati dalam melanjutkan hidup dan kehidupan kita. Pastikan dirimu adalah menjadi orang yang setia, menjadi orang yang takut akan Allah, yang mengenal kehendak Allah dalam hidup dan kehidupan di tengah dunia ini. Karena kita semua diutus Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah alat Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara, kita semua adalah menjadi alat Allah, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jauhkan menyombongkan diri, jauhkan mementingkan diri sendiri, tapi mari bersama-sama memperbaiki dunia ini, memperbaiki bangsa dan negara ini, memperbaiki di mana daerah di mana kita tinggal, karena kita adalah sesungguhnya umat Tuhan, hamba Allah dan alat Tuhan menyatakan kasih kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Semoga kita beroleh kekuatan yang luar biasa dan menerima tuntunan dari Roh Kudus, dikuatkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk tetap setia melawan segala ajaran-ajaran yang merongrong iman dan kepercayaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman yang boleh menyapa kami pada hari ini. Ada banyak rayuan-rayuan, bujukan-bujukan si iblis, kata-kata yang licin, sepertinya enak didengar, sepertinya mendatangkan sukacita yang luar biasa, tapi pada akhirnya itu adalah menjadi racun dalam hidup dan kehidupan seseorang yang mau tunduk, yang mau patuh, yang mau tergoda, dan yang mau murtad. Tapi kami, anak-anak Tuhan, akan tetap setia, takut, dan tunduk akan perintah Tuhan, karena hidup kami sepenuhnya adalah milik Tuhan, dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Kami akan berusaha sekuat mungkin dan akan tetap mengandalkan kasih Tuhan untuk melawan segala tipu daya si iblis yang mencoba merongrong, memisahkan kami dari kasih Allah. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah saudara-saudara kami yang boleh mengikuti ibadah ini lewat renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Jadilah mereka terberkati, semangat menerima pemulihan dari Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan,
yang menderita, Tuhan hiburkan dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua warga jemaat-Mu. Berkatilah setiap orang-orang percaya ketika mereka sedang beraktivitas, memulai aktivitas atau mengakhiri aktivitas mereka. Hendaklah mereka memperlihatkan tunduk akan Tuhan, takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, sehingga mereka akan menerima berkat-berkat yang luar biasa, sukacita dari Tuhan. Berkatilah juga para hamba-Mu yang setia melayani. Demikian juga tim multimedia yang selalu berusaha melakukan yang terbaik, sehingga pelayanan ini, meskipun di tengah badai pandemi COVID-19, tetap akan berjalan, dan semua warga jemaat-Mu dapat terlayani, tersentuh, dan dapat terjangkau dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, beri kepada kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita, sehingga hidup dan kehidupan kami tetap terarah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Horas.